Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanam pinang rapat-rapat, agar puyuh tak dapat lompat. Jawablah salam saya dengan semangat, jikalau Anda umat Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat taufik, hidayah, inayah, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Teman-teman, Bapak, Ibu sekalian, hari ini saya ingin berbicara tentang suatu topik yang sangat penting, yaitu kesehatan mental serta pergaulan remaja. Saat ini kesehatan mental tengah menjadi isu yang diperbincangkan oleh banyak orang. Dapat dilihat dari banyaknya orang yang mulai terbuka dengan kondisi kesehatan mental mereka. Mengingat pentingnya isu ini, banyak pihak yang mulai aware atau sadar akan kesehatan mental kepada banyak orang melalui berbagai macam cara. Salah satunya lewat ceramah. Selain itu, kita berada di zaman kebebasan, yaitu di mana di zaman ini nilai-nilai keagamaan yang kita anut sudah tidak lagi menjadi bingkai kita dalam berperilaku. Di masa lalu, kesehatan mental adalah hal yang tabu dibicarakan. Beberapa bahkan menyepelekannya karena menganggap orang dengan gangguan jiwa sebagai sosok mental yang lemah atau bahkan kurangnya ibadah. Kesehatan mental adalah aspek penting di kehidupan kita. Dan masa remaja adalah masa di mana kita seringkali mengalami perubahan dan tekanan yang luar biasa. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menjaga kesehatan mental kita terutama di usia remaja. Remaja merupakan masa transisi yang menentukan kehidupan kita. Ini adalah masa di mana kita menemukan identitas diri, menghadapi tekanan akademik, pertemanan, serta perubahan fisik dan emosional yang sangat signifikan. Kesehatan mental pada remaja sangat penting karena berdampak pada seluruh aspek kehidupan. Gangguan kesehatan mental yang tidak diatasi dengan baik mengganggu perkembangan sosial, emosional, maupun akademik. Ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan mental remaja. Tekanan dari teman, keluarga, lingkungan dapat menjadi pemicu stres yang berdampak negatif pada kesehatan mental. Pentingnya untuk memahami bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kita harus merawat dengan baik sama seperti kita merawat tubuh kita. Salah satu yang penting dalam menjaga kesehatan mental adalah berbicara. Remaja perlu merasa nyaman berbicara dengan teman-teman, keluarga, atau seseorang yang jika mereka stres atau cemas berlebih bisa menjadi tempat berkeluh kesah. Pengetahuan tentang kesehatan mental juga penting. Remaja perlu tahu bahwa mereka tidak sendiri dalam menghadapi masalah ini dan ada banyak sumber daya yang dapat membantu mereka. Dalam dunia yang semakin terhubung dengan media sosial, penting juga untuk berhati-hati dengan perbandingan sosial. Remaja harus diingatkan bahwa apa yang mereka lihat di media sosial tidak mencerminkan kenyataan. Berkaitan dengan hal ini, Al-Quran telah banyak memberikan tuntunan tentang kesehatan. Meskipun demikian, perlu diketahui bahwa kesehatan mental di dalam Al-Quran tidak disebutkan secara gamblang dan spesifik. Salah satu firman Allah yang menyinggung tentang obat bagi penyakit mental terdapat dalam surah Yunus ayat 57 yang artinya, "Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, penyembuh bagi suatu penyakit yang terdapat di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin." Tafsir Ibnu Katsir disebutkan kesehatan mental yang dimaksud ayat di atas adalah orang-orang yang mengamalkan kandungan Al-Quran, sehingga mereka terhindar dari perbuatan-perbuatan jahat, sehat dari berbagai penyakit ragu serta was-was, petunjuk kepada jalan yang lurus dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dari pendapat di atas, obat dari penyakit mental adalah dengan terus berupaya mendengarkan dan menerima nasihat-nasihat baik dan memperbanyak ibadah, salah satunya dengan mengamalkan kandungan Al-Quran. Apabila hal tersebut telah ditempuh, segala penyakit hati yang berakibat pada sakitnya mental maupun jiwa akan lenyap. Peningkatan kualitas spiritual dan kedekatan kepada Sang Pencipta yang memberikan kedamaian di hati setiap manusia. Menjaga kesehatan bagian dari rasa syukur. Upaya menjaga kesehatan jasmani dan rohani merupakan bentuk kesyukuran. Oleh karenanya, Rasulullah pernah mengatakan bahwa kesehatan merupakan nikmat yang seringkali dilupakan oleh manusia.
Pada akhirnya mereka merugi karena keduanya. Banyak manusia yang merugi karena kedua nikmat kesehatan dan waktu luang. Hadis Al-Bukhari. Dalam kitab Riyadul Al-Sholihin, Imam Nawawi menjelaskan mengenai makna hadis yang tadi saya sebutkan, bahwa banyak manusia yang tertipu dengan dua jenis kenikmatan yang telah diberikan, yaitu kesehatan dan kesempatan. Sebab banyak manusia walaupun dalam keadaan sehat, namun ia tidak mampu melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, serta tidak mampu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Salah satu yang marak terjadi saat ini merupakan pergaulan bebas. Pergaulan bebas dapat menjangkit siapapun, dan ini merupakan penyakit yang menyerang pribadi-pribadi labil seperti para remaja. Mereka mencoba apapun tanpa peduli batasan yang telah ditetapkan oleh agama, lingkungan, dan hukum. Pergaulan bebas sendiri diartikan sebagai suatu pergaulan yang tidak memiliki batasan, mengabaikan norma-norma agama maupun norma masyarakat. Karena itu, pergaulan bebas cenderung mengarah pada hal yang negatif, seperti seks bebas, pemakaian narkoba, dan lain-lain. Remaja-remaja kita merupakan generasi penerus bangsa yang telah dibutakan oleh budaya-budaya barat yang bebas. Mereka bergaul tanpa adanya batasan, tidak lagi mengenal mana yang benar dan mana yang salah. Hal ini dikarenakan kurangnya ilmu agama yang diajarkan di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Lemahnya iman dan kurangnya pemahaman agama yang kuat bagi remaja juga dapat menyebabkan salah satu terjadinya pergaulan bebas. Sesungguhnya Islam telah mengatur etika pergaulan bagi remaja. Pergaulan yang menjadi batasan dalam bergaul adalah yang pertama, menutup aurat. Islam telah mewajibkan laki-laki dan perempuan untuk menutup aurat demi menjaga kebersihan diri dan kehormatan hati. Aurat merupakan anggota tubuh yang harus ditutupi dan tidak diperbolehkan diperlihatkan kepada orang yang bukan mahramnya. Di samping menutup aurat, pakaian yang dikenakan juga tidak boleh ketat, sehingga memperlihatkan lekuk anggota tubuh, dan juga tidak boleh tipis ataupun transparan. Yang kedua, ada menjauhi perbuatan zina. Pergaulan antara laki-laki dengan perempuan diperbolehkan selama masih ada dalam batas dan tidak membuka peluang terjadinya perbuatan dosa. Dalam pergaulan dengan lawan jenis harus dijaga jarak sehingga tidak ada kesempatan terjadi kejahatan seksual yang dapat merugikan diri pelaku, keluarga, maupun masyarakat sekitar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dalam rangka menjaga kesucian pergaulan remaja agar terhindar dari perbuatan zina, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum laki-laki dan perempuan untuk menahan pandangan, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nur ayat 30 hingga ayat 31. Yang berarti, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakan juga kepada perempuan yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya daripada memandang yang haram. Ayat di atas mengisyaratkan bahwa Allah memerintahkan agar laki-laki dan perempuan menjaga pandangannya. Hakikat perintah ini berhukum wajib. Oleh karena itu, sebagai orang yang beragama, kita harus menjauhi perbuatan zina dan membatasi pergaulan terhadap orang yang bukan mahramnya. Peran orang tua dalam mendidik serta membentuk karakter para remaja sangat penting. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama yang baik antara orang tua dan anak. Ini berarti bahwa orang tua harus memberikan pengertian serta berperan sebagai pengayom anak-anak sehingga para anak merasa nyaman dan terlindungi. Bila hal ini terjadi, anak tidak akan mencari tempat yang mereka anggap nyaman di luar rumah. Karena bisa jadi tempat yang mereka anggap nyaman tersebut merupakan pergaulan yang salah, sehingga mempengaruhi karakter dan mental anak di masa yang akan datang. Selain itu, berikanlah pendidikan agama sedini mungkin sejak masih usia kanak-kanak. Pendidikan agama merupakan fondasi utama yang bisa dijadikan pegangan dalam melakukan semua hal. Menciptakan rasa takut kepada Tuhan merupakan hal yang sangat penting, karena bila remaja sudah tidak mempunyai rasa takut kepada Tuhannya,
Apapun yang mereka lakukan sudah pasti akan menyimpang dari norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat. Kita tidak boleh berhenti untuk tetap berusaha menyelamatkan mental dan moral para generasi muda. Sekian saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.